Siapa orang Austronesia? Nenek moyang kita semua. Nenek moyang suku Jawa, suku Bugis, suku Batak, suku Dayak. Semua berasal dari satu tempat. Nah, ini tempatnya menjadi teoritis ini, menjadi perdebatan. Dari mana mereka? Asal muasalnya. Ini yang sedang dibicarakan banyak ini, terutama setelah negara jiran itu mengklaim tentang bahasa Melayu untuk bahasa ASEAN. Jadi kita tidak pernah menyatakan bahwa bahasa Indonesia itu datang tiba-tiba, tetapi bahasa Indonesia itu memang kita akui, semua kita akui asalnya dari bahasa Melayu. Nah, bagaimana perkembangan bahasa di Nusantara? Menurut para ahli linguistik, dahulu sekali pada masa prasejarah protosejarah itu ada yang namanya bahasa Austronesia. Nah, ini bahasa ini menjadi nenek moyang dari bahasa-bahasa di Nusantara sekarang. Yang membawa itu siapa kok? Orang-orang Austronesia. Siapa orang Austronesia? Nenek moyang kita semua. Nenek moyang suku Jawa, suku Bugis, suku Batak, suku Dayak. Semua berasal dari satu tempat. Nah, ini tempatnya menjadi teoritis ini, menjadi perdebatan. Dari mana mereka? Asal muasalnya. Tetapi pada awal tarikh Masehi, orang-orang Austronesia menyebar sampai Madagaskar, ya ke seluruh kepulauan Indonesia, lalu sampai ke Taiwan, sampai ke Pasifik segala. Orang-orang di Pulau Paskah itu semuanya mendapat pengaruh satu budaya Austronesia. Dan sangat mungkin para ahli linguistik itu berbicara tentang ada satu bahasa awal. Karena kalau kita bicara tentang bahasa-bahasa di Nusantara aja, bahasa daerah di Nusantara ada kemiripan satu dengan yang lainnya. Betul. Antara lain Jawa, Sunda, Melayu itu mungkin secara teoritis ada satu bahasa. Namanya bahasa Austronesia. Nah, mengapa lalu beda? Dan mengapa setiap daerah mengembangkan bahasanya berbeda-beda? Ada 3 hal menurut ahli antropologi itu yang melakukan kajian terhadap perbedaan dan kebinekaan suku bangsa Indonesia. Yang pertama, setelah orang Austronesia itu berpencar, mereka tinggal di daerah yang berbeda-beda. Banyak juga di tepi sungai, ada yang di Sumatera di pegunungan, ada yang di Sumatera di dataran rendah, ada yang di Kalimantan, ada yang di Sulawesi. Akibatnya selama bertahun-tahun, bukan tahunan lagi, ratusan tahun, mereka jarang berinteraksi lagi. Jadi masing-masing mengembangkan budayanya sendiri, mengembangkan bahasanya yang sesuai dengan alam sekitarnya sendiri. Itu. Lalu yang ketiga adalah pengaruh dari luar. Sesudah dia tinggal di lingkungan yang berbeda, dia juga etik-etik itu ada yang mendapat pengaruh intensif dari luar, ada yang tidak banyak mendapat pengaruh, ada yang banyak mendapat pengaruh. Akibatnya kebudayaan yang mereka usung juga berbeda-beda begitu. Bahasanya jadi berbeda-beda disesuaikan dengan alam kehidupan sekitarannya. Itu walaupun memang nenek moyangnya sama. Bahasa Austronesia. Orang-orang Cina pada awal perdagangan di tarikh Masehi mulai dihitung itu menyebut bahwa di Asia Tenggara ada bahasa lingua franca, bahasa pergaulan. Namanya disebut bahasa Kunlun. Sangat mungkin bahasa Kunlun ini adalah bahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu yang kuno paling awal yang kita jumpai dalam prasasti-prasasti Sriwijaya. Tapi ada kaitannya dengan bahasa Melayu yang pada tentu saat saja, itu karena ini adalah nenek moyangnya bahasa Melayu. Nah, bahasa Melayu kuno ini yang menyebar di bagian barat dan bagian tengah sampai ke timur Indonesia. Salah satunya yang sangat begitu kuat adalah bahasa Melayu. Ini yang kemudian Melayu Riau yang menjadi cikal bakal dari bahasa Indonesia kita sekarang. Wow. Begitu. Jadi bicara tentang bahasa dan sejarahnya juga menarik, itu suatu dunia bahasa sendiri. Seni adalah suatu ekspresi estetik dari manusia. Manusia pasti suka hal-hal yang indah. Itu sifat dasar manusia. Jadi ketika manusia itu mencintai keindahan,
dia kemudian mengekspresikan ya cita rasa estetik itu pada yang terdekat dulu, pada benda-benda miliknya. Akibatnya ekspresi seni yang paling awal adalah pada benda-benda yang ada di sekitar kehidupannya. Misalnya saja pada busur yang dipakai, diukir busurnya, pada mata panah, pada gagang pisau, pada kampak perunggu, pada tambur perunggu nekara, semuanya diberi hiasan. Itu adalah ekspresi estetik. Kalau polos saja nggak bagus dong. Seni itu Ya, Prof, ya. dengan adanya ekspresi estetik itu lalu ditumpahkan oleh nenek moyang kita pada rumah-rumah. Akhirnya rumah adat dari Sabang sampai Merauke semuanya penuh dengan Luar biasa. keindahan kesenian. Keindahan kesenian tidak hanya dalam bentuk seni rupa seperti ukir-ukiran dan pahatan itu, tetapi juga ditampilkan dalam ekspresi gerak tubuh. Gerak tubuh yang indah melahirkan tari-tarian. Ditampilkan juga pada keindahan bangunan, arsitektur tradisional. Ditampilkan juga pada pengucapan bahasa. Akhirnya jadi sastra, kakawin. Ya, ya. Puisi-puisi Indonesia kuno, Jawa kuno namanya kakawin, kidung, itu adalah permainan bahasa yang indah. Jadi, kembali kepada seni, manusia itu adalah makhluk yang suka keindahan. Jadi seni tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Apalagi kalau diabdikan untuk keperluan leluhur. Hampir semua suku bangsa di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, punya bentuk keseniannya. Dan itu adalah ciri dari etnik-etnik itu. Seni itu sangat juga erat berinteraksi dengan lingkungan alamnya. Makanya ada tari-tari yang mengikuti gerak kijang, tari merak, ya. Itu dekat sekali dengan lingkungan alam, termasuk instrumen musik juga. Jadi kita tidak kalah dengan adidaya kebudayaan di dunia. Sebutlah adidaya kebudayaan di dunia masa silam itu India dan Cina. Nah, kita adalah salah satunya. Memang kita bukan berada di suatu kontinental. Kalau Cina dan India kan satu kontinental, suatu daerah yang bersatu. Kita kan di kepulauan. Jadi sebenarnya kelebihan kita adalah keragaman. Keragaman menghasilkan perbedaan, perbedaan menghasilkan kemajemukan, tetapi bersatu dalam satu wilayah yang sama, kepulauan Indonesia atau kepulauan Nusantara, sebagaimana yang dirumuskan oleh Empu Prapanca itu. Itu sesuatu negeri ajaib. 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 Ya, kita mendapat rahmat ya, dari Yang Maha Kuasa gitu. Relasinya ya yang satu, yang penting. Kita masih bersatu dan akan terus bersatu. Dari dulu kita belajar sejarah bahwa banyak perbedaan sebenarnya, tetapi perbedaan itu adalah nuansa keberagaman saja. Hakikatnya kita bersama. Dari awalnya memang kita terlahir bersama, kita hidup di pulau-pulau yang berbeda, tetapi kita adalah satu. Kolerasinya adalah kesatuan dalam kehidupan bernegara, berbangsa dalam satu wilayah geografi yang rumah kita sendiri, Indonesia. Kita harus duduk dan berdiri sejajar, bergaul bersama bangsa-bangsa lain yang besar di dunia. Tidak ada lagi rasa rendah diri. Tidak ada, ya kita pernah dijajah. Itu adalah sejarah saja. Tetapi sekarang kita boleh berbangga. Kita berada di depan ya, salah satu bangsa besar di depan yang akan meraih kejayaan di masa mendatang. Itulah Indonesia.